Kita bertahap-tahap evaluasi hidup kita. Semua hubungan dengan makhluk yang merosotkan agama kita tinggalkan supaya kita ini hidayahnya tidak terkendala dan jadi asbab hidayah sebagaimana Allah telah pilih para sahabat. Insyaallah ya. Kemudian hadirin, nikmat dakwah, nikmat taklim, nikmat zikir ibadah, kemudian nikmat bergaul dengan komunitas yang baik, nikmat menikmati muamalat yang diridhai Allah. Ini nikmat ini anugerah yang mana berlangsungnya ataupun berhentinya tergantung rasa di hati kita. Kalau Allah melihat hatinya hambanya ini bersyukur diberi satu nikmat, maka Allah akan kekalkan nikmat itu. Kalau Allah lihat hati kita ini merasa untung dengan punya istri yang sekarang, Allah akan kekalkan. Kalau enggak nanti jadi kendala dan masalah. Kalau Allah lihat hati kita ini senang dengan usaha barokah, usaha yang atas arahan Syekh Ilyas, maka Allah akan kekalkan kita dalam usaha ini. Kalau Allah lihat hati kita taklim, ngajar, menghafalkan Quran sekemampuannya, kita bersyukur, maka Allah akan kekalkan nikmat itu. Itulah diantara pentingnya kita untuk muhasabah hati kita. Nasihat sudah banyak, yang kita baca sudah banyak, yang kita dengar juga sudah banyak. Sekarang kita perlu melihat hati kita masing-masing. Jangan sampai hati kita biarkan untuk mengembangkan rasa tidak syukur diberi nikmat Allah apapun. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur? Maknanya kalau Allah tuh tahu kita ini bersyukur, nikmatnya akan dikekalkan. Pertama kali penyelewengan dalam dirinya manusia adalah terjadi pada Qabil. Dalam hatinya terbetik bahwa aturan pernikahan antara dia dengan saudarinya Habil itu tidak adil. Masa saya yang begitu ganteng dapat wanita yang tidak secantik saudari saya? Dia merasa ada sebagian aturan Islam yang tidak menguntungkan dia. Akhirnya dari situ berkembang sampai akhirnya membunuh saudaranya, sampai akhirnya jadi murtad, sampai akhirnya menjadi pertama kali pimpinan manusia yang sesat. Maka kita kontrol hati kita supaya Allah selalu pilih kita. Insyaallah hadirin. Teman-teman alumni, Masya Allah, para anbiya, mereka menyampaikan agama kepada umat. Penerimaan umat kepada agama berbagai macam kemampuannya. Di semua umat itu menerima ilmu dari para anbiya. Nggak tahu seberapa, mesti menerima dari para anbiya. Minimal yakin Islam itu benar. Itu juga ilmu dari para anbiya. Maka ada yang penyerapannya lebih banyak. Para anbiya membawa semua ilmu, Sayyidul Anbiya membawa semua ilmu disampaikan kepada umat. Akhirnya umat penyerapannya macam-macam. Ada yang dapat pemahaman la ilaha illallah, tidak lebih dari itu. Ada yang sempat meriwayatkan satu hadis, ada yang sekian ribu hadis, ada yang jadi muftinya sahabat, macam-macam. Maka umat ini semuanya dapat cipratan dari tarbiyahnya Nabi. Nabi sempurna, umatnya nggak sempurna. Akhirnya tidak semua umat bisa menyerap ilmu dari Nabi, pengajaran Nabi dengan sempurna. Ada yang bagian kuatnya iman, kuatnya akhlak, kuatnya sedekah, kuatnya jihad, kuatnya zikir, kuatnya puasa, macam-macam. Potensi di kalangan sahabat tersentuh selepas datangnya tarbiyah dari Rasulullah SAW. Padahal ilmunya Nabi ini perlu dirawat. Itulah ilmu agama yang sempurna, perlu dirawat. Akhirnya diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kurang lebihnya saya tidak pernah melihat orang yang lebih banyak musyawarah melebihi Sayyidul Anbiya. Padahal beliau dapat wahyu dari Allah, dibimbing langsung oleh Allah, tidak akan pernah keliru. Maka musyawarah ini bukan untuk beliau, kata para ulama, tentu untuk tarbiyah umatnya.
supaya umat ini terbiasa koordinasi, terbiasa bareng-bareng musyawarah untuk ngerawat warisan-warisan Nabi yang telah tersebar di kalangan umat itu. Ada yang bagian ahli khidmat, ada yang bagian ahli wirid, ada yang bagian ahli ta'lim, ada yang bagian qiraah Quran yang bagus. Maka sebelum Nabi wafat, masyarakat sahabat sudah terbiasa mengkoordinir potensi-potensi yang ada di dalam majelis musyawarah. Akhirnya umat itu semuanya terawat warisannya dari Nabi dengan sebab adanya majelis musyawarah. Akhirnya diresmikan bahwa suasana pemahaman pentingnya musyawarah untuk ngerawat warisan Nabi tadi sudah terbentuk di masyarakat sahabat. Turunlah surat Asy-Syura juz 25, peresmian bahwa masyarakat yang senang musyawarah, mementingkan musyawarah itu sudah terbentuk. Akhirnya walaupun Nabi kita wafat, seakan-akan Nabi kita masih hidup. Karena semua warisannya dirawat oleh umat. Maka harapannya para alumni dengan teman-teman yang bukan alumni ada satu koordinasi musyawarah untuk menguatkan program-program agama. Mungkin ada sebagian yang bukan alumni punya potensi apa untuk menguatkan pondok. Mungkin ada alumni yang punya potensi apa untuk menguatkan suasana di tempat pertemuannya, suasana di taklim akhirnya, atau imam masjidnya, atau apa saja yang bisa dikoordinasikan untuk bareng-bareng kerjasama menguatkan agama. Akhirnya harapannya walaupun tidak semuanya alumni, tapi suasana ngerawat agama itu dikerjakan bareng-bareng. Akhirnya semuanya dapat berkahnya, yang pernah mondok atau nggak pernah, atau yang selesai mondok, seakan-akan tuh semuanya pernah belajar. Yang lama di pondok akhirnya suasananya, amalannya itu tidak kalah dengan alumni-alumni pondok yang sudah lama belajar dan praktek di pondok. Harapannya begitu itu.